Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat sinarang salam ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video UAS pada mata kuliah fikih. Dosen pengampunya yaitu Ustadz TB Abdul Hamid Dr. Andes MAG. Perkenalkan, nama saya Faiz Aqil Ar-Rifai. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 0105 2501 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurban. Jadi apa yang dimaksud dengan kurban itu? Apa pengertian kurban? Apa hukum pelaksanaan kurban dalam Islam? Dan apa saja ketentuan dalam pelaksanaan kurban tersebut? Saya tidak akan menjelaskan banyak karena ini yang saya tahu saja. Jadi, apa yang dimaksud dengan kurban itu? Kurban secara bahasa yaitu pendekatan atau mendekatkan diri. Itu kurban secara bahasa. Dan secara istilahnya kurban itu adalah berupa ibadah penyembelihan hewan ternak tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban kapan? Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu pelaksanaan kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. As-sunnatu al-muakkadu, sunnah anu dikekehkeun. Hal ini jadi berdasarkan yang sunnah muakkad itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang menganjurkan umatnya untuk berkurban. Tapi bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Ketentuan dalam pelaksanaan kurban. Yang pertama itu orang yang berkurban harus beragama Islam, mampu secara finansial, baligh dan berakal. Itu yang pertama. Terus, yang pertama itu orang yang berkurban harus beragama Islam. Kalau selain Islam, ya buat apa juga berkurban dan tidak sah. Mampu secara finansial, mampu secara ekonomi, orang berkurban tersebut. Dan yang ketiga itu baligh dan berakal. Jadi baligh dan berakal. Jadi dia sudah menepati waktu balighnya itu. Pada umur sempurnanya 15. Kalau enggak keluar air mani, head dan nifas head bagi perempuan. Selanjutnya, ketentuannya dalam berkurban yang kedua itu hewan kurban. Hewan yang sah untuk dikurban, ya antara lain yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing atau domba. Tapi hewan tersebut juga harus memenuhi syarat. Yang pertama itu cukup umurnya. Misalnya kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Terus syaratnya juga sehat, tidak cacat dan tidak hamil. Dan juga tidak kurus berlebihan. Tuh syarat dari hewan kurban tersebut. Jadi kalau tidak ada unta, sapi atau kerbau. Kalau tidak sapi atau kerbau itu kambing atau domba. Waktu pelaksanaan hewan kurban yang tadi sudah dijelaskan 10 Zulhijjah sampai
tanggal 13 Zulhijjah. Tata cara menyembelih hewan kurban itu, yang pertama kita itu harus niat berkurban karena Allah. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara pelaksanaan kurban. Yang pertama itu niat berkurban karena Allah. Dina nalika atau pada saat kita menyembelih, kita harus niat ini kita kurban karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam. Iya, yang tadi seperti itu. Jadi yang pertama itu niat berkurban karena Allah, membaca basmalah dan doa, memakai alat yang tajam, contohnya seperti pisau yang tajam, jangan pisau yang mintul gitu, maksudnya yang susah untuk dijadikan alat pemotong kambing tersebut atau hewan-hewan kurban. Disembelihnya secara satu persatu. Hewan sembelihan dibaringkan dan ditutup matanya dengan telinga. Terus dilakukan oleh orang yang memahami tata cara penyembelihan. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu tata cara penyembelihan, contohnya orang awam gitu, maksudnya tidak tahu syariat-syariatnya atau tidak tahu ilmu-ilmunya, gak usah lah gitu. Takutnya yang ada malah tidak sah dalam melakukan kurban tersebut gitu. Itu yang dikhawatirkan, karena nanti kesananya jadi dagingnya itu malah haram, bukannya halal. Pembagian daging kurban itu dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk orang yang berkurbannya, untuk orang yang mendonasikan kurban tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua untuk kerabatnya atau tetangganya. Jadi kerabat-kerabat, tetangga-tetangga orang yang menyembelih tersebut, orang yang menyumbangkan kurban tersebut, kerabatnya atau tetangganya. Dan yang ketiga yaitu untuk fakir dan miskin. Itu orang yang berhak menerima daging kurban. Cukupkan sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, yaitu kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar sah. Itu jadi ketentuan tersebut itu meliputi syarat orang yang berkurban, hewan kurban, waktu pelaksanaan, tata cara penyembelihan, serta pembagian daging kurban. Jadi itu kita harus menstruktur apa yang harus dipenuhi agar kurban tersebut sah. Itu adalah kurban, merupakan ibadah. Sekian dari saya. Banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf, banyak salahnya. Sekali lagi mohon maaf. Saya menerima koreksi-koreksi dari para audiens. Saya menerima masukan dari para audiens. Sekian dari saya. Ungdur maqala wa tangzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.